Halo semuanya, selamat datang kembali di Income Channel. Hari ini kita akan membahas salah satu pertempuran laut paling epik dalam sejarah kuno, Perang Salamis. Pertempuran ini tidak hanya menentukan nasib Yunani, tetapi juga memengaruhi peradaban Barat seperti yang kita kenal hari ini. Mari kita selami kisah heroik ini. Pertempuran Salamis adalah salah satu pertempuran laut terpenting dalam sejarah Yunani kuno yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang berakar pada konflik antara Kekaisaran Persia dan negara-negara kota Yunani. Armada Yunani berhasil menghancurkan sebagian besar angkatan laut Persia di Selat Salamis, antara Salamis dan pelabuhan Pireus. Saat itu, pasukan kecil Yunani berhasil menghancurkan armada besar Persia. Kemenangan ini merupakan salah satu pertempuran laut terbesar dan paling bersejarah di zaman kuno. Yunani kemudian mengalami masa kebebasan yang memungkinkan berkembangnya seni dan budaya yang menjadi dasar peradaban Barat selama berabad-abad. Raja Darius I berusaha memperluas wilayahnya dengan menaklukkan kota-kota Yunani. Invasi ini memicu serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia. Tahun 490 sebelum Masehi, Yunani memperoleh kemenangan pertempuran darat di Marathon dengan Miltiades memimpin pertempuran dan mengalahkan Persia. Namun, Persia terkenal dengan kavaleri kuda dan panahnya. Hal ini berkat dataran luas di negara mereka dimungkinkan untuk melatih pasukan seperti itu. Setelah kekalahannya di pertempuran Marathon, Xerxes I memutuskan untuk menaklukkan Yunani. Akhirnya, sampai pada tahun 480 sebelum Masehi, pasukan Persianya berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Yunani. Di lain sisi, tentara Yunani dipimpin oleh Raja Leonidas I dari Sparta berusaha melawan invasi Persia di pertempuran Thermopylae. Namun, akhirnya pasukan itu dapat dikalahkan. Meskipun kalah dalam pertempuran, hal ini memperlambat kemajuan Persia dan memberi waktu bagi Yunani untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Sekitar waktu yang sama, Angkatan Laut Yunani berusaha menghentikan armada Persia di pertempuran Artemisium, namun tidak berhasil. Setelah kekalahan di Thermopylae, tentara Yunani mundur dan tentara Persia dipimpin oleh Xerxes I menyerbu Yunani. Kota Athena dievakuasi. Orang Athena dipimpin oleh Themistokles meninggalkan kota dan melarikan diri ke Pulau Salamis. Athena ditinggalkan dan dihancurkan oleh serbuan tentara Persia. Sekitar 29 September 480 sebelum Masehi,
Pasukan Persia, di mana Raja Xerxes I sebagai pemimpinnya membawa angkatan laut sebanyak 1.200 kapal, akan bersiap-siap mengepung armada Yunani yang hanya terdiri dari 370 kapal trirema yang sedang berlabuh di Teluk Saronik. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, namun pasukan Yunani menggunakan taktik cerdik. Mereka memilih lokasi sempit di Salamis dan menghalangi maju pasukan Persia yang lebih besar. Themistokles sebagai pemimpin armada angkatan laut Yunani mengirimkan pesan palsu kepada Xerxes I yang memberitahukan bahwa dia sedang bersiap-siap untuk mengubah haluan. Dipenuhi keyakinan atas kemenangannya di Thermopylae dan penaklukan Athena, Xerxes I memerintahkan armadanya memasuki Selat Salamis, berharap dapat mengalahkan angkatan laut Yunani dan mengamankan jalur pasokan. Tertipu oleh pesan dari pihak Yunani, armada Persia berlayar menuju perairan sempit Selat Salamis, di mana kapal-kapal armada Yunani mempersiapkan serangan mematikan, menabrak kapal-kapal armada Persia dan menenggelamkan 300 kapal. Salah satu momen paling heroik dalam pertempuran laut ini adalah ketika kapal-kapal Yunani menenggelamkan kapal-kapal terpenting Persia, termasuk kapal komando yang membawa pejabat tinggi. Kemenangan ini sangatlah penting karena tidak hanya menghancurkan armada Persia, tetapi juga mengguncang moral pasukan Xerxes I. Kapal besar mereka menjadi sulit bermanuver dan mulai saling bertabrakan. Sementara itu, kapal-kapal Yunani yang lebih kecil dan lebih lincah memanfaatkan kebingungan tersebut dan menyerang secara efektif. Sedangkan pihak Yunani hanya kehilangan 40 kapal. Armada Persia yang tersisa terpaksa mundur, memaksa Xerxes menunda operasi penaklukan darat lebih lanjut selama 1 tahun. Hal ini memberi Yunani kesempatan emas untuk mempersiapkan diri, sementara kota-kota otonom, polis, menyelesaikan konflik. Pada tahun 479 sebelum Masehi, gabungan tentara Yunani di bawah Jenderal Sparta Pausanias mengalahkan tentara Persia. Perang ini dinamakan Pertempuran Plataea. Pertempuran Salamis memiliki dampak yang sangat besar. Pertempuran Salamis dianggap sebagai titik balik dalam perang Yunani-Persia dan salah satu pertempuran laut paling penting dalam sejarah. Dalam pertempuran berdarah tersebut, tentara Yunani berhasil memukul mundur armada Persia. Kemenangan ini berdampak besar pada sejarah kuno. Pertempuran Salamis menunjukkan semangat keberanian dan perlawanan melawan kekuatan yang lebih unggul. Pertempuran Salamis merupakan kombinasi strategi angkatan laut dan semangat demokrasi. Themistokles mengusulkan agar Yunani memanfaatkan kesulitan yang dihadapi Persia dan sekutunya, yang terdiri orang-orang Ponisia, untuk menjaga kelangsungan jalur komunikasi dan peralatan angkatan laut. Oleh karena itu, Themistokles berupaya membantu kampanye dalam mendukung penambahan armada Athena yang saat itu hanya terdiri dari 70 kapal. Tapi ini adalah usulan yang mempunyai implikasi serius bagi demokrasi.
warga negara harus membayar pajak yang tinggi atau besar. Meskipun kemenangan Angkatan Darat Sipil dan Angkatan Laut Sipil menjadi dasar kepercayaan diri sebuah peradaban, banyak pencapaian budaya khas Yunani telah mendahului kesuksesan Salamis. Pertempuran Salamis, masyarakat Yunani menjadi semakin sadar menentang dunia timur yang lemah, boros, dan terutama dekaden dan tidak demokratis. Setelah beberapa kemenangan melawan kerajaan yang jauh lebih besar dan kaya, mereka berpikir bahwa mereka menerima berkah dari para dewa dan dewi. Banyak orang Athena percaya bahwa mengembangkan sistem demokrasi yang mengutamakan kebaikan bersama adalah kunci superioritas moral dan politik mereka. Perdebatan sengit mereka sejalan dengan perkembangan pemikiran kritis Athena dan perkembangan filsafat yang mempertimbangkan gagasan mendasar tentang perbedaan zat-zat dan atom-atom, hukum dan moralitas, serta keyakinan subjektif dan kebenaran objektif. Pertempuran Salamis dianggap sebagai titik balik dalam perang Yunani-Persia. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan Yunani dari penaklukan Persia, tetapi juga memastikan kelangsungan peradaban Yunani, yang kemudian memengaruhi perkembangan budaya, politik, dan filosofi Barat.